Hai sedulur, saat ini kita masih berada di Kelurahan Wates, Kecamatan Ngalian. Kita akan mengeksplor salah satu situs yang berada di sini. Untuk lebih lanjutnya, kita ikuti. Hari ini kita akan mengeksplor tempat ini. Adalah kawasan hutan jati di Semarang Barat, tepatnya di Desa Wates, Kecamatan Ngalian. Hutan jati di pinggiran kota Semarang saat ini memanglah masih lumayan banyak. Meski banyak juga kawasan yang kini dijadikan pemukiman penduduk atau bahkan menjadi satu komplek perumahan dengan mengesampingkan pentingnya fungsi hutan untuk kehidupan. Di tengah lebatnya pohon jati, ada sebuah sumber mata air yang sampai sekarang tidak pernah mengering. Sumber air ini digunakan oleh masyarakat sekitar untuk kebutuhan sehari-hari dan bahkan ada juga masyarakat yang menggunakannya sebagai tempat untuk keperluan yang lain-lain. Kekayaan hayati Semarang, masih banyak pohon yang rindang. Beda dengan kota Semarang yang tentunya banyak gedung bertingkat, banyak mall, apartemen, dan lain-lain. Saat ini saya sedang berada di situs Sendang Sirendeng dan kita akan mengeksplor Sendang Sirendeng hari ini. Bersama saya Vivi Aurel, ikuti terus perjalanan saya mengeksplor Sendang Sirendeng. Uniknya ada pohon yang akar membentuk sebuah kubangan yang seolah melindungi mata air di Sendang Sirendeng ini. Air di Sendang Sirendeng ini biasa digunakan untuk mandi, berwudu, atau juga bisa langsung diminum. Konon katanya Sendang Sirendeng ini adalah akhir dari sebuah aliran sungai. Nah, bagi yang bisa melihat, terdapat banyak emas di sungai ini. Bahkan ada juga perlengkapan mandi yang terbuat dari emas di sana. Allahu a'lam. Sendang Sirendeng memang dikeramatkan oleh leluhur. Sampai sekarang selalu diadakan ritual selama 2 kali dalam setahun, yaitu pada bulan Ruah dan menjelang bulan puasa, yaitu dengan maksud untuk mensyukuri karunia Tuhan yang perlu dijaga kelestariannya, bukan untuk menyekutukan Tuhan, bukan untuk mengesampingkan Tuhan. Sendang Sirendeng hanya menjadi sebuah alat untuk bertemu dengan Tuhannya. Sebagai makhluk ciptaannya, sudah sepatutnya kita harus bersyukur atas karunia Sang Pencipta. Mari kita jaga kelestarian alam, tradisi, budaya agar tetap lestari. Pak Sani Ben, saya mau tanya ini tentang Sendang Sirendeng.
yang ada di samping kita. Setahu Bapak, sejarah tentang Sendang Sirendeng ini mulai dari kapan ada dan difungsikan untuk apa, Pak? Karena saya lihat tadi di dalam banyak sekali sesajen, terus ada bunga-bunga. Bapak mungkin bisa ceritakan sedikit tentang Sendang Sirendeng? Ya Mbak, saya ceritakan sepengetahuan saya. Iya. Yang diketahui masyarakat itu Sendang Sirendeng itu ya banyak keajaibannya, Pak. Oh, oke. Terus apa namanya, Pak, pertama airnya dingin untuk airnya mandi. ya. Ya. Kalau kepanasan itu mandi di air Serendeng Seger, ini Pak, ya? segar sekali Ya, rasanya. betul. Terus Terus selain itu? lain-lainnya itu kok ceritanya itu kok nganu Mbak. Sendang Serendeng ini kan dulu-dulunya katanya kok ada orang mandi di situ, terus apa namanya, cepat dapat jodoh. Iya, saya itu juga dengar, Pak, dapat jodoh. Terus Pak, terus bisa. Terus ada yang minta rezeki ya dapat rezeki. Gitu ya. Nah, gitu. Jadi orang mempercayai mandi di situ bisa mendapatkan jodoh atau rezeki. Nah, tapi Kurang harus lebih Jumah seperti Kliwon. itu. Oh, jadi ada hari tertentu. Nah, Ada hari tertentu ya, untuk siang melakukan ritual. Jumah Kliwon. Nah, Oh, itu. siang hari Jumat Kliwon. Iya. Hanya Jumat Kliwon saja ya, Pak, Ya, ya. itu. Terus Bapak kira-kira ada persyaratan khusus nggak untuk mandi di sini supaya kita itu mendapatkan jodoh? Ataukah ada syarat-syarat yang mungkin harus kita lakukan agar bisa mendapat jodoh? Contohnya misalkan seperti Mas Robi mandi di Sendang ini. Mungkin syaratnya harus gimana, Pak? Syaratnya ya membawa bunga setaman. Oh, bunga setaman. Membawa bunga gitu. Selain itu, Pak, Ya dengan apa namanya, berdoa ya tentunya. berdoa dengan ya. hati yang tenang gitu. Dengan hati yang Biar tenang mantap. dan tulus ya. Nah, Jadi memang tempat ini tuh tepatnya biar kita tenang di sini mendapatkan jodoh, tetap melalui doa iya. dan tetap kita meminta kepada Tuhan untuk mendapatkan jodoh, hanya saja perantaranya tempat Sirendeng ini ya. Iya. Begitu, Pak, kira-kira. Oh, jadi kira-kira seperti itu. Sedulur semuanya, mungkin nanti Mas Robi bisa mandi di sini dan bisa mendapatkan jodoh yang belum mendapat jodoh. Kira-kira seperti itu ya, Pak. Mungkin Iya, saya iya. bisa nggak? Bisa nggak? Ya bisa. Bisa ya, Pak ya. Iya. Tapi jodohnya nanti dapatnya di mana? Terus Pak, ada cerita lain nih yang saya dengar-dengar tentang Sendang Sirendeng ini. Sendang Sirendeng ini katanya, konon ceritanya, Sendang ini ada hal-hal yang tidak kita lihat. Mungkin berbau mistis, Pak ya, berbau mistis yang kita tidak lihat. Ceritanya lebih tepatnya seperti apa ya, Pak? Ya, sejarahnya gini, Mbak. Di atas sana itu kan dulunya kan masih banyak pohon besar. Terus ada sendangnya. Lah, sendang itu berupa galurnya juga emas. Ya, Apa tiduknya yang untuk mandi itu untuk juga mandi. dari emas semua. Gayungnya itu juga Nah, dari gayungnya. emas. Lah, yang itu yang tahu itu orang tertentu. Hanya orang-orang tertentu, Pak ya. Kalau dengan kasat mata itu nggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Terus Pak, apakah ada syarat-syarat khusus untuk biar kita sebagai orang awam bisa mengetahui hal-hal itu? Ataukah ada ritual khusus untuk bisa menembus sampai ke sana? Ya kalau mau tahu syaratnya wah Banyak ya, banyak Pak. Harus kan Mbak, apa namanya, harus ritual poso berapa Pak? hari gitu. Oke. Tetap Dengan harus, mutih, dengan apa itu harus pokoknya tetap harus didampingi didampingi dengan, ini, Pak, ya. dengan niat yang tulus gitu. Oke, dengan Itu kemarin ceritanya itu orang mana ya? Orang Kendal atau orang mana Ya, itu sudah ada yang sudah ada pernah bisa itu bisa melihat? ketemu, bisa kelihatan. Dan itu konon ceritanya itu di zaman-zaman sebelum wali ya, Pak ya? Ya katanya kan gini, dulunya kan zaman dulu kita Iya, zaman nggak dulu. tahu juga, Iya. tapi
cerita ini dari Syekh Subakir atau gimana itu di sini itu ngasih peninggalan biar masyarakat sini aman-aman gitu. Jadi peninggalan dari Syekh Subakir, Iya. wali di zaman sebelum wali Pak ya. Ya sebelum zaman wali, masih zaman Jawa dulu. Wow, sangat menarik sekali ceritanya Sendang Sirendeng ini, dan sampai sekarang pun juga masih didatangi oleh beberapa orang yang mau melakukan ritual atau mandi. Mungkin tujuannya berbeda-beda ya. Ada yang hanya ingin mandi, betul seperti itu ya Pak ya. Ada Iya, juga yang ingin dapat jodoh, mungkin Cari rezeki yang cari lancar. rezeki. Ya, kita nggak ada yang tahu. Yang penting kita tetap berusaha, dan tempat ini saya ngerasain di sini enak sih, adem. Terus tempatnya sangat-sangat asri banget. Apalagi di sini juga ada pendopo. Ada 2 pendopo, dilengkapi ada tempat pembuangan air besar dan juga untuk mandi. Sangat luar biasa Sendang Sirendeng ini. Sedulur, demikian cerita yang saya dapatkan hari ini kepada Bapak siapa Pak? Sanipin. Pak Sanipin. Tempat ini membawa cerita baru buat saya, dan tentunya untuk sedulur semuanya bisa mengunjungi tempat ini. Berada di daerah Gondorio Wates. Gondorio Wates, tepatnya namanya Sendang Sirendeng. Sendang Sirendeng yang terletak di Bukit Sirendeng di daerah Wates Ngalian ini menjadi saksi didirikannya padepokan untuk belajar mengaji pada saat itu. Menurut legenda, Sendang ini penuh rahmat dan berkah bagi para pendatang. Tentunya harus didasari dengan tujuan yang baik. Kemudian di sana mereka bertaharub atau mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara berzikir. Namun, untuk bisa beribadah di sana tidak boleh sembarangan. Harus ada pendampingan dari juru kunci dan syarat-syarat tertentu. Demikian sedulur explore kita hari ini tentang Sendang Sirendeng, dan saya sudah mendapatkan cerita banyak sekali tentang Sendang Sirendeng. Semoga Sendang Sirendeng ini kedepannya bisa menjadi tempat wisata mungkin yang lebih menarik untuk Anda semuanya bisa kunjungi, dan Anda semuanya bisa lebih explore lagi tempat-tempat yang berada di sini. Demikian bersama Semarangan Underground, saya Vivi Aurel.